nama saya Laurentius Hendra. Saya kelas C13, NIDA 2213062164. Di sini kelompok kami akan membahas tentang rangkuman pendidikan literasi. Terutama saya bertugas sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pekerjaan dan profesi guru. Nah, saya akan memulai dari pengertian profesi terlebih dahulu. Jadi pengertian profesi guru yaitu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Jadi profesi guru itu sangat diperlukan, itu dimana dimaksudkan bahwa seorang guru yang dimana sudah menjadi seorang guru tapi memiliki kecakapan dan keahlian yang lebih mendalam berkaitan dengan profesinya tersebut. Juga memiliki sertifikasinya sebagai bukti bahwa guru sudah melanjutkan studinya sebagai seorang guru yang memiliki profesi. Sebagai contoh itu contohnya seperti pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, itu adalah contoh dari guru yang memiliki suatu keterampilan atau memang sudah memiliki kecakapan yang sangat khusus berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang guru. Dimana menjadi seorang guru itu tentu harus juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, maka diperlukannya yaitu pendidikan profesi bagi seorang guru. Itu adalah gambaran dari pendidikan dari profesi seorang guru. Nah, kemudian lanjut ke ada persyaratannya, persyaratan dari profesi seorang guru. Yang pertama itu panggilan hidup sepenuh waktu. Tentu saja sebagai seorang guru yang memiliki sertifikasi sebagai seorang guru profesional itu harus mengabdi secara sepenuh waktu, mendidik anak-anak sekolah dasar, mendidik anak-anak yang dimana mereka harus mengabdi secara sepenuhnya, baik itu kepada sekolah ataupun baik itu sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua itu pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Tadi saya sudah menyampaikan. Jadi seorang guru yang sudah memiliki profesi yang sangat baik itu tentu memiliki kecakapan dan keahlian secara khusus. Mereka sudah memiliki keahlian untuk mengembangkan media sebagai contohnya, kemudian mengembangkan berbagai kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga efektif dalam sebuah kelas. Nah, kemudian yang ketiga itu kebakuan yang normal. Yang keempat ada pengabdian. Jadi tentunya sebagai seorang guru yang memiliki profesi secara profesional itu mereka harus memiliki pengabdian yang sangat baik itu pada sekolah, pada masyarakat juga. Pertama berkaitan dengan tugas mereka yang secara khusus untuk membimbing, mengarahkan, kemudian membuat anak-anak menjadi lebih minat dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu kecakapan diagnostik atau kompetensi aplikatif. Yang keenam itu otonomi. Otonomi artinya mereka bisa berdiri di kakinya sendiri, tidak memihak baik itu dari belah pihak orang tua ataupun berdasarkan pangkat dan derajat orang tua. Jadi mereka harus bisa berdiri atas kakinya sendiri, mereka harus adil bagi anak-anak sekolah yang mereka bimbing. Kemudian yang ketujuh, kode etik. Jadi guru yang profesional itu memiliki kode etik ya, atau peraturan. Mereka memiliki sebuah aturan atau tata tertib sebagai seorang guru. Misalnya contohnya tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak, misalnya tidak melakukan pelecehan misalnya terhadap anak. Nah, itu adalah contoh dari yang dimana diatur dalam kode etik. Tentunya memiliki pelanggaran juga yang bisa juga berupa hukum pidana atau sanksi atau bisa dikeluarkan dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian ada juga berperilaku pamong. Berperilaku pamong itu menjadi seorang pemimpin ya, baik dari sebagai seorang guru, baik itu sesama antar guru dan juga baik itu dalam lingkungan masyarakat. Itu adalah syarat-syarat dan profesi seorang guru. Kemudian lanjut ke yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Tentu sebagai seorang yang sudah memiliki profesi yang sangat baik atau profesional sebagai seorang guru harus bertanggung jawab, baik itu dalam kegiatan di dalam kelas, baik itu dalam kegiatan di luar kelas, dan juga baik itu dalam kegiatan di dalam sebuah sekolah tersebut. Nah, itu adalah syarat-syarat dari profesi seorang guru. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Halo semuanya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua,
Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Putri NIM 2213062163. Nah, kita akan melanjutkan materi. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang peran guru dalam pembelajaran. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran terbagi menjadi 12. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, di mana guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan keteladanannya merupakan aspek-aspek dan perilaku budi pekerti luhur dan akhlak mulia seperti jujur, tekun, mau belajar amanah, sosial dan sopan santun terhadap sesamanya. Jadi, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua yaitu ada guru sebagai pengajar, di mana dalam hal ini guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode pengajaran untuk menyampaikan bahan ajar, serta menentukan alat evaluasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing, di mana guru harus mampu membimbing dan memberikan dorongan psikologis, mental, emosional, kreativitas, moral, spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Dan yang keempat yaitu guru sebagai pelatih, di mana guru berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam membentuk kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing. Dan yang kelima yaitu guru sebagai model atau teladan. Dalam hal ini, guru harus menjadi role model yang memberikan contoh sikap dan perilaku untuk membentuk kepribadian peserta didik. Nah, yang keenam yaitu ada guru sebagai manajer, di mana guru harus mampu memberikan arahan atau rambu-rambu agar tata tertib sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, guru sebagai administrator. Nah, guru dalam hal ini memiliki peran dalam mencetak atau membuat buku, presensi, daftar nilai, dan rapot. Nah, dan yang ke-8 yaitu guru sebagai supervisor. Nah, dalam hal ini guru sebagai pemberi solusi dalam pemecahan masalah. Dan yang ke-9 yaitu guru sebagai leader, di mana guru sebagai penegak dalam hal ini kedisiplinan, tapi guru juga memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dan yang ke-10 yaitu guru sebagai inovator. Nah, guru di sini berperan sebagai seorang yang memberikan atau menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu di pembelajaran di sekolah. Yang ke-11 yaitu guru sebagai motivator. Nah, dalam hal ini guru berperan sebagai memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu 12, guru sebagai aktor. Nah, dalam hal ini aktor yang dimaksud adalah senantiasa mampu mengendalikan emosi dan permasalahan diri. Nah, sekian pemaparan materi saya dalam peran guru dalam pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Nini Anjarwati akan membahas materi yang keempat, yaitu ada kompetensi profesi keguruan. Pengertian karakteristik kompetensi keguruan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Kompetensi merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari
seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, berpikir, atau merealisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang. Ada 5 tipe karakteristik kompetensi, yaitu yang pertama ada motif-motif, sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang menyebabkan tindakan seseorang. Yang kedua yaitu ciri-ciri, karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga ada konsep, diri, sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang. Yang keempat ada pengetahuan, informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu, menerapkan kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental. Kompetensi guru menurut Direktorat Tenaga Teknis dan Pendidikan Guru yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki kepribadian sebagai guru. Yang kedua yaitu menguasai landasan kependidikan. Yang ketiga menguasai bahan pembelajaran. Yang keempat menyusun program pembelajaran. Yang kelima melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keenam melaksanakan proses penilaian pendidikan. Yang ketujuh melaksanakan bimbingan. Yang kedelapan melaksanakan administrasi sekolah. Yang kesembilan menjalin kerjasama dan interaksi dengan guru sejawat dan masyarakat. Dan yang 10 ada melaksanakan penelitian sederhana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima dan yang keenam, yaitu tentang kode etik profesi guru dan pengembangannya. Langsung saja ke kode etik keguruan. Di sini secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, dari pasal 28 dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Kode etik guru Indonesia terdapat 2 unsur pokok, yakni sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Nah, di sini juga ada sanksi pelanggaran kode etik. Nah, sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral. Biasanya dicela atau dikucilkan. Sedangkan bagi pelanggar berat dapat dikeluarkan dari organisasi. Adapun teks kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan oleh Dr. Menpat Derajat M.Ag. M. Ridwan Effendi, SPD, IMUD 109 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Dan yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Nah, yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dan yang keempat ada guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Dan yang kelima ada guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab guru dalam kepribadian dan pengajaran, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa. Yang pertama ada pengaruh budaya. Nah, dalam menerima budaya, anak-anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang kedua ada kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang, di mana kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Nah, yang ketiga ada daya tarik orang yang dinilai oleh lingkungannya. Menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikapnya, sikap sosial yang menguntungkannya. Yang keempat ada intelijensi, di mana perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Nah, apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Yang kelima ada emosi, di mana ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Nah, ledakan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Yang keenam ada nama terhadap konsep diri, di mana nama mempengaruhi anak untuk menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Terus ada keberhasilan dan kegagalan, di mana keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada penerimaan sosial, di mana anak yang terima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Selanjutnya ada pengaruh keluarga, di mana pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Dan yang berikutnya ada perubahan fisik, di mana perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada kepribadiannya. Yang terakhir ada pengalaman awal. Nah, Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak. Nah, dalam perkembangan kepribadian dia, trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah contoh pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Nah, yang berikutnya ada kepribadian yang harus dimiliki guru. Di antaranya ada berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia atau berkarakter baik? Karena di antara tugas pokok seorang guru ialah memperkukuh daya positif yang dimiliki siswa agar mencapai tingkatan manusia yang seimbang, harmonis, sehingga perbuatannya mencapai tingkatan perbuatan keutuhan. Nah, yang kedua ada mantap stabil meskipun dalam ujian berat dalam pendidikan. Mendisiplinkan peserta didik harus dimulai dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Yang berikutnya, guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajaran, tetapi menjadi pribadi bijak, di mana seorang saleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. Dan seorang guru tidak boleh sombong dengan ilmunya karena merasa paling mengetahui dan terampil di bidang guru yang lainnya, sehingga mengapa remeh dan rendah rekan sejatinya. Nah, yang berikutnya ada tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Di antaranya ada guru bertanggung jawab mengarahkan dan membina. Nah, di mana guru bertanggung jawab mengarahkan siswa agar tetap mematuhi peraturan. Nah, hal ini dimaksudkan agar bagi
yang melanggar peraturan sekolah diberi sanksi untuk memberi pelajaran dan memperbaiki dirinya sehingga memelihara dan mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik terhadap siswanya. Yang ketiga, ada teguran dan pembinaan, di mana guru diharapkan secara konsisten terus mensosialisasikan kepada siswa tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil yang terbaik melalui pembinaan, teguran, dan yang lebih penting lagi melalui keteladanan yang diberikan oleh gurunya sendiri. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.